Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, kita masih akan membahas tentang jadwal induk produksi. Dalam jadwal induk produksi dikenal yang namanya proses disagregasi, yaitu mengembalikan rencana produksi agregat menjadi item-itemnya. Kemudian keluaran atau output dari proses diagregasi ini adalah jadwal induk produksi atau master production schedule atau MPS ya. Selanjutnya ada prosedur teknik persentase. Jadi di dalam jadwal induk produksi ini tekniknya salah satunya yaitu ada teknik persentase. Caranya yang pertama, hitung persentase kuantitas item masing-masing terhadap kuantitas famili pada data masa lalu, semua data unit agregat. Yang kedua, gunakan persentase ini untuk menentukan kuantitas item masing-masing dari rencana agregat. Kemudian, keluaran adalah jadwal induk produksi dalam satuan agregat. Yang ketiga, lakukan pembagian jadwal induk produksi yang masih dalam satuan agregat dengan nilai konversi sehingga dihasilkan jadwal induk produksi dalam satuan individu item. Mari kita langsung saja ke contohnya ya biar jelas. Pada contoh soal, tersaji data jumlah unit produksi produk A, B, dan C dalam 6 periode dengan harga unit masing-masing 3.000, 2.000, dan 5.000. Tentukan jadwal induk produksi yang dihasilkan dalam periode 7 jika diketahui perencanaan agregat rencana produksi pada periode 7, periode 8, periode 9 terlampir ya. Nah, di sini di soal ada data item dalam satuan unit, periodenya dari periode 1 sampai periode 6, kemudian ada harga unit juga. Baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya yaitu berupa data agregat ya. Sebelumnya kita panggil dulu untuk data soalnya seperti ini. Pada data agregat terdiri dari periode 1 sampai 6, kemudian ada produk A, B, C, dan family, total, dan persentase. Pada data agregat, periode 1 pada produk A, yaitu bernilai 600. 600 dari mana? Dari 200. Kita lihat pada data item, 200 dikali dengan 3. 3 dari mana? Dari harga per unit. Satuannya kan 1000. Kita ini aja ya, kita bagi 1000 yaitu 3 jadinya. 200 kali 3 jadi 600. Sama seperti pada produk B, yaitu didapatkan 1200 ya. Berarti 600 dikali dengan 2. 2 dari mana? Dari harga unit tadi dibagi dengan 10 jadi 1200. Begitu seterusnya. Kemudian untuk per periode dihasilkan 2050 untuk family X-nya pada periode 1. Kemudian seterusnya sehingga menghasilkan total 14.175. Dan untuk setiap produknya juga ditotal. Pada produk A dihasilkan 4.200, produk B 8.260, dan produk C 1.715. Kemudian kita akan mencari persentasenya pada setiap produk ya. Di sini pada produk A, persentasenya yaitu 29,6%. Didapatkan dari 4.200 dari total produk A, total data agregat produk A 4.200 dibagi dengan 14.175 dari total family X dikali dengan 100% yaitu menghasilkan 29,6%. Begitu seterusnya untuk produk B, C, dan pastikan pada family X itu persentasenya 100% karena penjumlahan dari seluruh persentase ya. Baik, lanjut. Di soal, jika dengan perencanaan agregat diperoleh rencana produksi sebagai berikut, kita akan menghitungnya di soal itu periode 7. Pada periode 7 sebesar 2.718.100. Maka untuk periode 7 dengan produksi 2.718.100 jika dilakukan disagregasi pada produk A, sebelumnya kita panggil dulu yang data agregatnya. Pada produk A 0,296
Itu dari mana? Dari persentasenya ya, yang tadi kita hitung. Dari persentase dikali dengan yang tadi, yang udah diketahui di soal, 2.718.100 yang menghasilkan 804.557,6. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi, untuk mengetahui nilai diagregasinya, yaitu dengan dikalikannya persentase dan hasil yang telah diketahui di soalnya tadi. Untuk produk A, B, C itu sudah diketahui, maka jadwal induk produksi yang dihasilkan untuk periode 7 dengan demikian adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada produk A, B, C, nilai penjualannya itu dari perhitungan yang sebelumnya kita lakukan, yang tadi ya, yang dikali dengan persentase. Kemudian kita panggil lagi harga jualnya sesuai dengan produk ABC, yaitu 3.000, 2.000, dan 5.000. Maka dihasilkan jumlah unit. Jumlah unitnya kita dapat dari mana? Dari, misalkan pada produk A, yaitu 804.557,6 itu dari nilai penjualan dibagi dengan harga jual, yaitu 3.000 yang menghasilkan 268,19. Ini bisa dibulatkan atau tidak ya, tergantung kalian gimana pembulatannya, dan begitu seterusnya. Berarti kalau yang produk B berarti 1.584.652,3 dibagi dengan 2, begitu ya, menghasilkan 793, dan produk C juga sama. Maka jadwal induk produksi yang dapat dibentuk pada periode 7 yaitu ya seperti ini ya. Kan tadi yang pada soal cuman 1 sampai 6. Nah, kita hitung sampai 7. Berarti untuk selanjutnya kita buat tugas dan silakan ya kalian mencari untuk periode 8 dan 9-nya. Caranya sama seperti tadi. Jadwal induk produksi satuan produknya adalah item. Jadwal induk produksi menyatakan item apa yang dibuat, berapa, dan kapan. Dapat dibuat dalam periode perencanaan, kuartal atau tahunan, bulanan atau mingguan. Sedangkan jangkauannya yaitu atau perencanaannya, horizonnya dibuat harus lebih besar dari cumulative lead time. Kenapa horizonnya lebih besar? Karena kita kasih allowance atau kelonggarannya dari lead time. Tapi waktu pengerjaannya kita dibuat seminim mungkin dari penjadwalan. Oke, baik, kita rangkum output atau keluaran yang dihasilkan dari proses yang tadi kita lakukan adalah jadwal induk produksi atau master production schedule. Jadwal ini memerlukan proses perencanaan yang lebih rinci yang akan dilakukan pada tingkat perencanaan di bawah. Perlu diperhatikan pola pembentukan jadwal induk produksi ini adalah untuk sistem manufaktur dengan pola MTS. Apa itu MTS? Make to Stock, di mana langsung dibuat jadwal, jumlah, dan waktu setiap N item yang dibuat. Pada jenis-jenis sistem manufaktur lain, semacam jadwal induk produksi dibuat tetapi tidak dalam bentuk N item. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.